Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel seputar otomotif, channel yang membahas seputar sepeda motor di channel OFM 25 Repair. Pada kali ini saya akan mengservis CVT pada Beat ESP ya, Honda Beat ESP. Ini saya servis di pinggir jalan ya teman-teman. Saya menerima panggilan dan saya mengiyakan ya, lumayan untuk tambahan beli rokok teman-teman. Kalau misalkan ada pembongkaran lain saya tidak terima. Ini kebetulan hanya mengservis ya, servis di bagian CVT nya saja untuk Honda Beat ESP ini. Pertama-tama kita gunakan untuk obeng ya, kita buka untuk bagian filternya, kita sudah buka. Kita gunakan kunci T8 untuk membuka baut penahan cover tutup CVT Honda Beat ESP ini ya. Dan baut-bautnya sudah kita kendorkan, sudah terlepas ya. Kita pisahkan untuk baut-bautnya. Kita cek untuk semua komponen-komponennya. Ini untuk bagian CVT Beat ESP ini tidak terlalu kotor ya, sedang-sedang saja. Memudahkan saya untuk membersihkannya juga dan meminimalkan waktu ya. Yang lama itu untuk pengerjaan sepeda motor itu adalah pembersihannya ya, sebenarnya bukan bongkar pasangnya, pembersihannya, karena diusahakan harus sebersih mungkin teman-teman. Dan ini sudah kita buka ya untuk bagian rumah roller dan bagian puli sekunderinya. Kita cek penbelnya tadi masih bagus ya teman-teman. Kita cek semua komponennya, lalu kita cuci menggunakan bensin ya teman-teman. Kita cuci untuk bagian-bagian komponen-komponen pada CVT Honda Beat ESP ini. Kita gunakan bensin saja ya, kita gunakan bensin juga sudah cukup. Kita bersihkan semua ya. Ini untuk bagian piece slide-nya. Di bagian tutup rumah roller ini sudah agak oblak. Dan rollernya juga ini bukan standar ya teman-teman. Karena di daerah saya ini ada jalan datar dan ada jalan yang menanjak teman-teman. Jadi tidak aneh untuk bagian CVT ini ada yang tidak memakai yang original ya. Apalagi anak-anak muda. Kita cuci ya, ini kita cuci semuanya ya, bagian mangkoknya, bagian rumah roller, bagian tutup rumah roller, bagian puli sekunderinya kita cuci juga nanti ya. Semuanya kita cuci, kita bersihkan. Diusahakan sebersih mungkin teman-teman. Kita sudah koas-koas, lalu kita semprot menggunakan bensin yang sudah saya pisahkan dalam botol ya. Saya pisahkan agar lebih mudah ya untuk pembersihan pada komponen-komponen ini. Ini untuk bagian kipas ya, kipas puli depan bagian rumah roller. Kita bersihkan juga semuanya ya teman-teman. Kita gosok-gosok menggunakan bensin, menggunakan koas. Setelah kita gosok-gosok, kita siram. Setelah kita siram lalu kita lap-lap ya teman-teman. Ini untuk bagian puli sekunderinya, kita hanya membersihkan bagian puli-puli yang besarnya saja ya ini. Diusahakan jangan sampai mengenai bearing-bearing ataupun kanvas otomatisnya. Untuk bensin ini jangan sampai mengenai kanvas otomatis. Apabila mengenai kanvas otomatis akan lebih cepat aus ya untuk kanvas otomatisnya. Lalu kita siram-siram ya, ini untuk bagian puli sekunderinya, lalu kita lap-lap meminimalkan agar bensin tidak mengenai lahar dan kanvas otomatisnya. Kita lap-lap dan juga agar pembersihan juga lebih bagus ya, lebih maksimal. Karena di sini saya tidak membawa kompresor ya, jadi kita lap-lap saja sudah cukup. Pembersihan ini juga sudah kita lakukan ya untuk semua komponen, lalu kita lap-lap semua komponen-komponennya teman-teman. Apabila tidak mempunyai kompresor, kita bisa lap-lap seperti ini ya, lalu kita diamkan beberapa menit. Kita pasangkan untuk rollernya ya. Ini rollernya menggunakan roller 7 gram dan
7 gram dan 9 gram teman-teman. Kita lumasi untuk bagian dalam rumah rollernya, untuk bagian bosnya ya, agar meminimalkan gesekan. Secukupnya saja. Kita pasangkan ring, lalu kita pasangkan kipasnya, kita pasangkan gigi engkolnya, lalu kita pasangkan ada ring, lalu kita pasangkan mur 22. Kita pasangkan, jangan dulu kita kencangkan, kita pasangkan saja, kita preskan secukupnya menggunakan tangan. Kita amplas sedikit saja ya, agar membuang sisa-sisa oli ataupun grease yang menempel pada kanvas otomatis. Lalu kita kasih grease ya, kita kasih template, kita kasih gemuk untuk bagian lahar bambunya ya, ini untuk bagian lahar bambu pada puli sekundarinya, agar puli sekundari ini bisa awet ya teman-teman. Apabila ada pelumas seperti ini bisa awet. Kita pasangkan ya, kita tarik seperti itu, kita pasangkan. Mangkok otomatisnya kita pasangkan. Lalu kita pasangkan ring. Lalu kita pasangkan mur 19-nya. Kita gunakan mata shock 22 dan 19 untuk pembongkaran matic-matic Honda ya. Kita kencangkan untuk bagian depan mur 22 menggunakan mata shock 22. Kita gunakan impact ya, mengencangkannya agar meminimalkan waktu. Kita pasangkan yang untuk bagian cover blok CVT-nya. Lalu kita pasangkan untuk baut-baut 8-nya yang panjang di tengah, yang ukurannya seragam ya, yang sama itu di luar ya, mengelilingi yang panjang di luar semua. Dan ini plat ini ya, plat penahan untuk standar 2. Ini platnya ada, tapi standar 2-nya juga ini nggak ada ya teman-teman, sudah dilepas sama yang punya. Kita pasangkan, jangan lupa untuk bracket kabel rem belakang juga ini harus kita pasangkan. Kita pasangkan dan kita kencangkan untuk bagian baut-baut 8 ini. Jangan dulu kita kencangkan, kita pentokkan saja seperti ini. Nanti kita akan kencangkan secara menyilang teman-teman, untuk meminimalkan selek ya pada baut-baut ataupun drat yang ada pada crankcase blok CVT ini. Kita kencangkan secara menyilang agar meminimalkan, dan pengencangan ini pun bisa lebih presisi apabila menyilang seperti ini. Kita cek semuanya satu persatu, jangan sampai terlewat. Kita pasangkan untuk bagian filter udaranya. Ini sudah sobek ya, harusnya diganti, cuman kan ini sudah malam, saya servis pun ini pinggir jalan, tidak ada bengkel yang buka. Kita pasangkan kembali untuk baut-baut penutup cover filter udaranya menggunakan obeng. Servis CVT pada Honda Beat ESP ini pun sudah selesai teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.